Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semua. Kita lanjut ya kuliah matematika dasar. Pertemuan sebelumnya, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya, kita bahas tentang fungsi ya. Kita sudah bahas tentang fungsi inverse. Kita masuk sekarang tentang fungsi komposisi atau komposisi fungsi. Sekedar mengingat, kalau fungsi inverse kemarin kan fungsi kebalikan ya. Jadi kalau misalnya ada eh, fungsi H memetakan dari A ke B, satu-satu ya, satu ke A, dua ke B, tiga ke C, empat ke D, maka inverse-nya itu kebalikannya ya. Inverse itu kebalikannya dari B ke A. Nah, simbolnya H pangkat min satu atau H inverse. Tanda panahnya ke kiri dari A ke satu, B ke dua, C ke tiga, D ke empat. Sehingga nanti dari sini ini domain ya, ini kodomain atau range-nya ya. Jadi berlaku domain dari A adalah range dari F inverse ya, range dari Y inverse-nya. Domain dari A ini adalah hasil dari fungsi inverse-nya. Kemudian hasil dari fungsi hasil dari fungsi awal itu adalah domain dari fungsi inverse-nya, kan gitu kebalikannya. Nah, kemudian kita sudah bahas beberapa penerapan mencari inverse suatu fungsi, mulai dari fungsi pecahan ya, fungsi pecahan, kemudian fungsi linier ya, kemudian fungsi kuadrat, ada fungsi akar ya, kita kemarin sudah jabarkan. Nah, nanti setelah ini kalau misalnya perlu kita tambahkan lagi, tapi kita masuk dulu materi yaitu tentang komposisi fungsi. Nah, komposisi fungsi di sini ada dua fungsi ya. Berarti ada tiga wilayah atau tiga daerah, daerah X, Y, dan Z. Kita lihat di sini. Suatu fungsi F ada fungsi G. Jadi fungsi F itu memetakan dari X ke Y, fungsi G itu memetakan dari Y ke Z. Ya panahnya dari X ke Y, itu tuh fungsi F, G itu dari Y ke Z. Nah, di sini berarti ada dua lanjutan, eh, ada dua fungsi. Ini dilanjutkan ya berarti nih. Dari satu ke B, kemudian lanjut ke D. Kemudian dari dua ke C, lanjut ke E, tiga ke A, kemudian dari A ke D lagi. Nah, ini yang disebut dengan fungsi komposisi, yaitu fungsi F yang memetakan anggota X ke Y dilanjutkan oleh fungsi G yang memetakan dari Y ke Z. Ini fungsi komposisi, simbolnya ada bunderan ini ya, atau komposisi. G komposisi F. Artinya dari F dilanjutkan ke G gitu. Kemudian penulisannya G komposisi F ya, atau F yang ini dibaca depannya dulu, F dilanjutkan ke G ya, dibaca depannya dulu, atau dibuat seperti ini boleh. G dalam kurung F X, G dalam kurung F dalam kurung X, tutup kurungnya dua. Nah, itu cara menuliskannya. Jadi penulisannya G komposisi F X itu sama dengan, kalau G dulu ditulis kemudian F X tutup. Nah, gitu. Jadi nulisnya begini boleh, G komposisi F atau G dalam kurung fx. Nah, boleh yang seperti ini atau ini sama aja nulisnya. Kemudian nah ini
Jadi lihat di sini, jika diketahui F-nya itu 1,2, 2,3, 3,4, 4,1. Ini fungsi F ya. Kemudian fungsi G 1,3, 2,2, 3,1, 4,1, 4,4. Nah, kalau dari sini kita didapatkan bahwa hasil dari fungsi G ini adalah domain dari fungsi F. Hasil dari fungsi G ini 3, 2, 1, 4 itu adalah domain dari F, yaitu 1, 2, 3, 4. Sama ya? Oke. Ya, di sini kita dapatkan itu. Kan ditentukan, ditanya F bunderan G atau F komposisi G. Ya, dari G dilanjutkan ke F, dari G dilanjutkan ke F. Jadi jawabannya 1,4. Kenapa kok 1,4? Kita lihat dulu G ya. G itu dilihat dulu satu nih. G dilihat dulu satu. Satu hasilnya ketiga. Dari lihat yang tiga di sini. Tiga dibawa ke empat. Berarti ini 1,4. Kemudian yang dua. Dua lihat di sini. Dua ke dua. Terus ini dua ke tiga. Berarti 2,3. Tiga. Kalau lihat tiga di sini. 3,1. 1,2. Berarti 3,2. Empat. 4,4. Terus ini 4,1. Berarti 4,1. Ya, paham nggak ini? Maaf Pak, bisa diulang nggak Pak? Kurang paham. Oh ya. Oke, nih kan yang ditanya F komposisi G. Artinya kita lihat dulu G-nya. Kita lihat G-nya terus dibawa ke F gitu ya. Kita lihat G-nya, lihat G-nya di sini satu, ya kan? Lihat G-nya ini kan lihatnya. Kalau dia satu, G-nya satu, hasil akhirnya adalah 4. Lihat ini 1,3, lanjut ke 3 di sini 3,4. 1,3, lanjut ke 3 yang di sini ya, 3,4. Paham nggak? 1,3 terus dibawa ke fungsi F yang awalnya 3, 3,4. Jadi ditulis 1,4. Kita lihat yang 2, 2,2. Cari yang ujung yang pertamanya 2 nih, 2,3. Berarti hasilnya 2,3 nih ya. Atau gini, kalau dibuat gini deh ya, biar nggak bingung dibuat anu daerahnya ya, dibuat daerahnya. Ada 3 nih ya, sebenarnya ada 3, cuman gini ya, satu, dua, tiga, empat. Nah, fungsi F itu memetakan dari satu ke dua, satu, dua, tiga, empat juga. Terus yang G, satu, dua, tiga, empat juga, satu, dua, tiga, empat. Oke. Nah sekarang yang F ya, ini fungsi F itu dari sini ke sini, F. Dari sini ke sini namanya G. Nah, sekarang lihat yang F di sini. F 1,2. Satu berpasangan kedua. Warnanya jangan merah. Misalnya kita buat biru. Satu ke dua. Nah, kemudian dua ke tiga. Dua ke tiga. Tiga ke empat. Tiga ke empat ya nih. Terus empat ke satu. Nih, empat ke satu. Nah, oke ya. Terus kita lihat yang fungsi G. Dari satu, dari satu lanjut ke tiga. Satu lanjut ke tiga sini. Terus dua ke dua ya. Yang dua ini lanjutin ke dua. Tiga lanjut ke satu ya. Tiga ke satu sini. Empat ke empat. Nah gini ya. Nah kalau udah kayak gini enak ya. Jadi F bunderan G atau F komposisi G ini kita lihat G dulu ya kan. Terus lanjutin ke F ya. Dia kalau satu di G, satu di G itu berpasangan dengan 4 ya.
Nih, ya star. F komposisi G. Sorry, sorry. Warna merah. Oke, ini 1, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Yang ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 nih. 1 ke 4. Terus 2 ke 3. 3 ke 2. Sorry, 2 ke 3 ya. 3 ke 2. Dan 4 ke 1. Nah, 1 dengan 4 ya. Coba di sini ya. Kalau fungsi komposisi dari G dulu. Dari G. 1. Nih 1 ya. Kita lihat dari yang G dulu nih. Kalau F komposisi G itu berarti lihat yang G dulu. Terus dilanjutkan ke F nih lihatnya. Satu, 1 ke 3. Terus tiganya ini pasangan dari sini ke sini ke 4 kan. Jadi 1,4 ya. Ini 1,4. Malah tambah pusing nggak? Nih, kalau kalau F bundaran G, yang dilihat G-nya dulu, baru kemudian lihat ke F ya. Jadi lihat G-nya dulu. G-nya di awalnya 1. Oke, G-nya 1. Dilihat G-nya 1. G-nya 1 nih. Ini G-nya 1 awal. Daerah asalnya 1. Kemudian dipetakan kemana? Dari 1 dipetakan ke 3. Untuk daerah F-nya, 3 itu dipetakan kemana? Dari 3 ke 4. Jadi 1,4 jawabannya nih, 1,4 gitu. Kalau untuk 2, nih lihat dia 2. Lihat yang ini 2 nih, 2 ke 2 ya. Terus 2 ke 3. Jadi 2,3. Terus yang terakhir 3. 3 ke 1, 1 ke 2. 3,2 ya. Terus yang terakhir 4 ke 4, terus 4 ke 1. Berarti 4,1. Itu ya, 4,1. Dilihat dulu G-nya, dilihat dulu G-nya, terus setelah G selesai dipetakan, lanjut pemetaan ke F. Nah, jadi titik awal dan akhir itu yang ditulis ya, titik awal dan akhir yang ditulis. Coba yang G komposisi F ya, G komposisi F. Berarti gimana nih? Satu, satu di mana? Satu di F, satu di F, di komposisi diteruskan kedua. Terus dua cari dua di sini ini kan? 2 ke 2 berarti 1,2. 1,2 gitu ya. Terus 2 ya. 2 ke 3. 3 ke 1. 2,1. Kemudian terakhir 3. 3,4. 4,4. 3,4 jadinya. Nah ini 4,3. Terus 4. 4,1. 1,3. Jadi 4,3. Ya itu ya. Nah, masih belum paham ini hasilnya? Angka 1, 2, 3, 4 ini dari mana? 1, 2, 3, 4 ini dari mana? 1, 2, 3, 4 ini dari mana? Dari F-nya itu ya, Pak? Angka 1, 2, 3, 4 ini kan dari domain ya. Iya. Domainnya itu lihat dari sini.
Satu, dua, tiga, empat. Ini juga satu, dua, tiga, empat. Berarti F dan G ini domainnya juga satu, dua, tiga, empat. Nah, tinggal hasilnya empat, tiga, dua, satu ini yang ditentukan dari formasi ini. Kalau F bundaran G, berarti G dulu dibawa ke F ya. G dulu dibawa ke F. Berarti satu dilihat di G satu, dia dibawa ke tiga, baru loncat ke tiga, lanjut ke F. Tiga ke empat, berarti 1,4. Nah gitu ya. Dah, kayaknya saya anggap udah ngerti lah. Saya anggap ngerti. Kalau nggak ngerti ya nanti dicoba lagi nih. Kemudian, nah, gimana kalau komposisinya ke dirinya sendiri? F, komposisi. Oh, yang ini belum ya? Yang ini, sorry. Yang ini kita belum ya. Yang kita lihat yang ini. F, bundaran G, terus bundaran F. Nah, berarti yang dilihat ujungnya dulu ya. F, setelah lihat F dibawa ke G, setelah lihat G, lihat dibawa ke F dari belakang gitu ya. Jadi dilihat F dulu, kemudian dibawa ke G, bawa ke F lagi. Kita mulai dari angka satu. Mulai dari angka satu, dilihat yang di F. Satu ke dua, terus pindah ke G, dua ke dua. Pindah ke F lagi, 2 ke 3, jadi 1,3. Nah, itu. Oke, ada yang paham nggak? Paham, Pak, paham, Pak. Oke, Paham, Pak? ya. Nah, sekarang lihat 2. Kalau ini saya tutup, belakang ini saya tutup bisa ya. Ini, saya tutup angka 2-nya ini. Nih, saya tutup misalnya pakai apa yang nutupnya nggak bisa ini. Nih, 2. Oke, 2 dimulai dari F. Kemudian ke G, ke F lagi. 2, 2 ke 3. 3 ke satu, satu ke 2. Berarti 2,2. Ya. Dimulai dari 3, berakhir di mana nih? 3. 3 ke 4, 4 ke 4, 4 ke satu, berarti 3,1. Nah, lihat terakhir 4. 4 itu di F. 4, 1, 1, 3, 3, 4. Jadi 4,4. Nah, ya. Gitulah. Mudah ini ya. Nah, sekarang ini contoh yang lain. Nah, contohnya yang ini ada fungsi fx itu ada tiga definisi fx, yaitu x tambah 2, x kuadrat min 3, atau akar x dikurang 4. X plus 2 itu untuk daerah x lebih kecil dari satu. Fx sama dengan x kuadrat min 3 itu untuk satu sampai dengan 4, wilayah satu sampai 4, ya. Wilayah satu antara antara satu sampai 4. Kemudian kalau lebih dari 4 itu pakai fungsi akar x dikurang 4. Ini artinya kalau x-nya ini kita ganti 0, ya, x-nya kita ganti 0 nih. X-nya ini kita ganti 0, berarti 0 itu berada di mana? 0 itu lebih kecil dari satu kah? Bukan. 0 itu antara min 1 sampai 4. Iya, berarti pakai fungsi ini. Kemudian kalau X-nya kita ganti 10, X yang ini kita ganti 10. Nah, 10 itu di wilayah mana? Wilayah dari lebih kecil dari min 1? Enggak. Wilayah dari min 1 sampai 4? Enggak. Tapi dia wilayah dari lebih besar dari 4, berarti pakai fungsi yang ini. Nah, itu kalau ada tiga fungsi seperti ini, itu maksudnya. Jadi tergantung nilai X-nya ini berapa. Bisa berubah-ubah tergantung X-nya berapa, wilayah mana gitu ya. Nah, kemudian fungsi GX itu cuma satu, berapapun nilai X-nya, yaitu 2X plus 2. Ditentukan F bundaran F sampai 4 kali. Ya, artinya memetakan ke dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Ya, jadi ya sama aja. Kelima lihat di sini. 5 itu berada di atasnya 4. Berarti pakai rumus akar X min 4. Ya, masukin akar 5 dikurang 1, 5 dikurang 4, 1, akar satu satu. Ya, jadi F1. Satu itu masuk di wilayah mana? Wilayah ini berarti 2. Masukin sini. Satu kuadrat kurang 3. Min 2. Min 2 masuk wilayah mana? Masuk sini. Min 2 tambah ini 0. 0 masuk wilayah mana? Masuk wilayah ini lagi. Berarti 0 kurang 3 jawabannya min 3. Ya. Nih.
Ya, itu. Kemudian yang ini mudah juga nih. G, komposisi F, komposisi G, 3. 3 dibawa ke G, hasilnya dibawa ke F, hasilnya dibawa ke G lagi. Oke. 3 dibawa ke G. Nih, 3 dibawa ke G di sini. 3 kali 2, 6 tambah 2, 8 ya. 8. G, F, 8. F, 8. 8 itu masukin ke F. 8 itu di sini pakai fungsi yang ini. 8 dikurang 4 diakarin. Berarti 2. 2 ya. Nah, 2 itu masukin lagi ke G. 2 kali 2, 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, itu jawabannya. Oke, dua soal ini aja udah bikin pusing kayaknya. Memahaminya ya. Eh, Coba nanti pelan-pelan ya dipelajari bahwa kalau dia kerjakan yang di ujung sini dulu sesuai dengan fungsinya, kemudian ke belakang, belakang-belakang terus gitu ya. Nah, itu kalau dalam mendaftar. Tapi kalau dalam soal tidak seperti ini biasanya ya. Begini nih soalnya. Nah, nih, ini contohnya. Diketahui fungsi f 2 4 3 7 5 13 7 19 dan fungsi g 5 20 7 28 13 52. Ti- Dan fungsi H 20, min 15, 28, min 3, min 28, min 23, 52, min 47. Tentukan hasil dari H, komposisi G, komposisi F, 5. Oke, kalau lihat soal seperti ini, jangan pusing ya. Lihat ini, di ujungnya aja, lihat ujungnya. Lihat ujungnya dulu, F5. Nih, nanti F5, lihat F5 ya di sini, mana F5 ini. Tuh. Jadi F5 ini hasilnya adalah 13. Jadi bisa saya ganti gini, H bundaran G dalam kurung 13. Nih, 13 itu dari mana? Dari hasil dari F5 ini. Jadi F5 ini, dia di sini F5. 5 dibawa ke 13. Berarti F5 ini diganti dengan angka 13. Tinggal cari G13. Nah, G13, mana G13? Nih, G13 ada di sini. G13 itu bisa kita ganti dengan 52. Jadi H 52. Mana H52? H52. Jawabannya minus 47. Jawabannya yang A. Paham nggak? Paham, Pak. Oke. Mudah ya. Paham. Kalau soalnya seperti ini mudah. Jadi lihat dulu F5. F5 ini jawabannya 13. G13 itu jawabannya 52. H52 jawabannya minus 47. Nah, ini jawabannya. Nah, selesai. Kalau bisa yang banyak soal seperti ini dikerjakan ya. Oke, yang nomor 2. Diketahui fungsi dan fungsi fx 3x min 2. Gx sama dengan 2x kuadrat min 3. Ditanya g fx. G bundaran fx. Berarti fx dulu dimasukin ke G. Nah, ini maksudnya gitu ya. Jadi fungsi fx ini kita ganti dulu dengan ini. Nah, gitu. Jadi G dalam kurung 3x min 1 tutup kurung. Nah, kalau udah G 3x min 1 ini dibawa ke sini, ke Gx-nya. Jadi jawabannya G 3x min 1 sama dengan 2. X-nya diganti 3x min 1 kuadrat dikurang 3. 2 kali 3x min 1 kuadrat itu 9x kuadrat min 6x plus 1 dikurang 3. Kalikan duanya. Kalikan 2 ke sini. Jadi 18x kuadrat ya. 18x kuadrat min 12x plus 2 min 3.
Jadi 18x kuadrat min 12x min 1. Nih jawabannya. Oke, mudah ya? Nih ya, begitu. Itu fungsi komposisi. Oke. Nah, contoh sekali lagi yang ini ya. Nomor 3. Nah, nomor 3. Kita lihat nomor 3 di sini. Fungsi komposisi f bunderan gx. Ya, lihat aja ujungnya. Ujungnya itu g. Ya, kita berarti ujungnya gx ya. Berarti gx-nya itu mana? Gx-nya itu ini, 3x plus 5. Berarti tinggal ganti. F dalam kurung 3x plus 5. Artinya setiap x di fx, setiap x di f ini diganti dengan 3x plus 5. Sehingga f 3x plus 5 sama dengan 3x plus 5 kuadrat dikurang 4 dalam kurung 3x plus 5 ditambah 2. Nah, jabarkan itu. 3x plus 5 kuadrat itu adalah 9x kuadrat plus 30x plus 25 dikurang 12x dikurang 20 ditambah 2. 9x kuadrat. Nah, 3x sama min 12x. 3x sama min 12x itu adalah 18 ya. Nih, 9x kuadrat plus 18. 25 sama 25 dikurang 20 itu 5 ditambah 2 7 ya. Jawabannya 9x kuadrat plus 18 plus 7. Nih. Oke, di situ ya fungsi komposisi. Nanti ini soalnya banyak ini dikerjakan di rumah ya, jangan dikerjakan di sini semua. Nah, sekarang kita bahas yang materi selanjutnya yaitu menggambar fungsi. Belum saya buka ya, sebentar. Oke, menggambar fungsi ya. Nah, ini. Nah, kalau menggambar fungsi itu mudahnya pakai ini aja, pakai Excel aja ya. Misalnya fungsi kuadrat. Oh, gini aja. Nih, saya share pakai ini aja. Nih, saya fungsi kuadrat. Fungsi, sorry. Fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2. Gambarkan grafiknya. Cara menggambar grafik itu kita buat tabel dulu. Ya, ini tabel x-nya, ini tabel fx-nya. Fx sama dengan x kuadrat plus 2. Oke, kita misalkan x-nya dari min 3. Oke, berarti f min 3, ya f min 3 itu sama dengan min 3 kuadrat tambah 2. Min 3 kuadrat tambah 2 berapa? 9 tambah 2, 11 ya. 11. Terus x-nya misalnya min 2. Min, min 2, min 2 kuadrat plus 2. Berarti 2 kuadrat itu 4 tambah 2, 6. X-nya min 1. Min 1 kuadrat, 1 tambah 2, 3. Kemudian 0. 0 tambah 2, 2. Kemudian 1. 1, 3 berarti ya. Kemudian 2. 2 itu berarti 6. Kemudian terakhir 3 misalnya. 3 itu berarti 11. Nah, udah gambar kan di koordinat kartesian. Di sumbu Y, di sumbu X pasangannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ke atas ya. 0,2. Kalau nol dia pasangnya dengan 2. 0,2 di sini. Terus min satu koma min 3. Ini min satu, min 2, min 3. Min satu koma min 3 di bawah sini. Ya, ini kalau 0,2 ini ya titiknya nih. 0,2 ini 0,2 ini titiknya ini. Atau dari atas juga boleh ya. Kemudian dari cukup 3 titik juga bisa nih. 0,2. Kemudian min 1,3. Min 1,3 di sini. Ya. Min 1,3 di sini ini titiknya. Kemudian titiknya lagi 1,3, 1,3 di sini. Nah, ini gambar grafiknya adalah saya gambarkan warna merah. Nah, ini grafik Y, grafik ini. Y sama dengan, atau fx sama dengan x kuadrat plus 2. Ini gambar grafiknya seperti ini, melengkung begini ya. Tek. Nah, kalau digambarkan ya ini bisa. Nah, biar enak pakai Excel. Kalau pakai manual begini kan hitungnya susah ya. Kalau pakai Excel kan tinggal gini aja. Mana Excelnya tadi. Nah, ini kan X ya. X. Yang ini adalah tadi X kuadrat plus 2 ya. X kuadrat plus 2. Plus 2. Nah, kita mulai tadi eh dimulai dari min 3 ya. Min 3 terus min 2, min 1, terus nol ya. Nol, satu, 2, 3. Ini nggak harus dari min 3 ya. Dari semakin banyak angkanya, dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga, semakin bagus. Cuman kan kita ini cukup 3 titik aja sudah bisa gambar. X kuadrat plus 2 sama dengan ini kita kuadratkan kali dirinya sendiri ya. Kemudian kita jumlahkan dengan 2. Enter. Kemudian kita buat eh, ke bawah. Nah, ini kan ya. Ini grafiknya. Ini udah fungsinya. Nah, tinggal kita buat grafiknya ini. Klik blok, kemudian insert apa ya? Yang bisa Excel. Blok, insert data kalau nggak salah. Bukan ya? Insert. Nah, ini. Insert ini. Chart ya. Oh, bukan. In. Satu aja satu. Yang satu mana ya? Oh, bukan nih. Berarti ini fungsinya 1,3. Ntar ya. Dia X-nya 1, Y-nya 3. Ini kalau dibuat grafik, insert. Plot. Oh, kalau pakai Excel dia harusnya pakai plot ya. Jangan pakai Excel deh. Ini lebih cocoknya pakai
eh Ntar dulu. Nah ini maksud saya. Nah ini ya, tuh grafiknya ini. Jadi kalau X-nya min satu, X-nya 0, Y-nya 2. X-nya min satu, dia min 3. Dia satu 3. Jadi grafiknya seperti ini ya. Kalau digambar manual kan agak susah dia. Makanya semakin banyak X-nya di sini, kita bisa dengan mudah menggambarkan. Jadi menggambar grafik itu intinya adalah sebutkan nilai domainnya. Ini nilai domainnya sebutkan. Nanti nilai range-nya ya tinggal tergantung fungsinya. Kalau fungsi X kuadrat plus 2 berarti dia ini apa masukin aja sesuai dengan fungsinya. Nah, itu kalau untuk menggambar grafik ya, mudah pakai alat salah satunya dengan Excel. Ada juga aplikasi yang lain ya, menggambar grafik fungsi ya. Cari aja di Google, tinggal masukin data-datanya, terus masukin fungsinya. Kalau menurut saya ini materi yang tidak terlalu sulit ya untuk menggambar. Yang tadi yang agak perlu perhatian adalah mencari fungsi inverse dan komposisi tadi ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup? Cukup sih Pak, belum nggak ada. Mau bertanya? Cukup, Pak. Oh ya cukup. Nah itu ya. Jadi nanti ini silakan materinya udah selesai ya. Minggu kemarin harusnya ada ini minggu kemarin seharusnya, cuman belum sempat juga. Jadi nanti bisa materi kalau misalnya materi sampai di akhir belum selesai nanti ditambah satu deh. Nih, ini kan latihan-latihan tuh ya, dicoba. Coba aja ini fungsi komposisi ya. Ini fungsi inverse tuh. Fungsi inverse dari fungsi komposisi. Nah, jadi cari dulu fungsi komposisinya. Udah dapat fungsi komposisinya, dicari inverse-nya. Kayak kemarin ya, cari inverse-nya. Atau kalau misalnya, atau kita bahas satu contoh ini dulu aja, misalnya contoh mana tadi? Nah ini. Nah, contoh ya, misalnya diketahui fx ini, diketahui gx adalah ini. Tentukan inverse dari fungsi komposisi ini ya. Jadi fungsi gx-nya, fungsi fx-nya dimasukin ke g. Jadi ya fungsi fx ini dibawa ke g, itu maksudnya ini. Jadi nanti yang setiap x yang ini, x yang ada ini diganti dengan segini. Semua ini diganti masukin ke sini. Sehingga kita bisa cari g komposisi f-nya adalah masukin yaitu g dalam kurung 2x min 4 dibagi 5 min x tutup kurung. Nah, begitu nulisnya ya. Fx-nya diganti dengan yang ini, kemudian nanti yang ini masukin ke ini. Nah, jadi G sama dengan 3 kali 2x min 4 per 5 min x ditambah 7. Nah, ini ini kalikan atas aja nih. 3 kali 2x 6x, 3 kali min 4 min 12 ya. Jadinya 3 kali 2x 6x, 3 kali 4 min 4 dibagi 5 min x plus 7. Nah, samakan penyebutnya. 5 min x semua. Berarti ini 6x min 4. Ini 12 sorry ya. Ini 12. Ini 12 ya. Ini 12 ya. Karena 3 kali 2x sama 6x, 3 kali min 4 sama 12. Nah, ini tinggal dijumlahkan samakan penyebutnya, yaitu 6x min 12 plus 7 kali 5 min x. Nah, itu sama dengan 6.
X min 12 dibagi ditambah 35 min 7X. Nah, 5 min X ya. Nah, ini. 6X dikurang 7X min X. 2, min 12 tambah 13. Min 12 tambah 35. Itu sama dengan min, min 23. Ya, jadi hasil akhirnya adalah min X min 23 dibagi 5 min X. Ini ada negatif, ini ada negatif, kita bisa buat positif ya dengan cara kali negatif semua ini. Jadi minnya ini keluar, masukin ke sini. Jadi eh, X plus 23 dibagi X plus 5. Sorry, bukan X plus 5. X min 5. Nah, inilah hasil fungsi komposisinya. Yang ini yang dicari inverse-nya. Ini yang dicari inverse-nya. Cari inverse-nya berarti F inverse sama dengan titik-titik berapa. Cari-cari inverse-nya ini kan kayak kemarin ya. eh, Dibuat X-nya sendiri ya. Oke. Baik, kemudian di sini nanti F inverse-nya itu kalau mau dilanjutkan ya tinggal ini. Misalnya gini. Kalau mau dilanjutkan berarti F atau Y aja dulu misalnya. Kita ganti Y. Y sama dengan X plus 23 dibagi X min 5. Nah, kalikan silang berarti Y, X min 5Y sama dengan X plus 23. Yang X kita jadikan 1, berarti Y X min X sama dengan 23 plus 5Y. Keluarkan X-nya, X dalam kurung Y min 1 sama dengan 23 plus 5Y. X sama dengan 23 plus 5Y dibagi Y min 1. Nah, Y-nya ini diganti dengan Y-nya diganti dengan X. Itulah fungsi inverse-nya. Y yang ini diganti dengan X. Itulah F inverse. Berarti 5X plus 23. 5X plus 23. Nih, 5X plus 23. X min 1. X min 1. Nih, jawabannya yang ini ya. Nih, yang B. Nah, oke, ini nggak jelas ya tulisannya karena memang susah nulis di sini. Mungkin nanti kita lanjutkan di kuliah luring ya, biar lebih jelas. Silakan nanti ini materi latihannya dicoba, coba. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Saya rasa cukup. Jangan lupa presensi diisi di Siaril ya, tetap diisi presensinya. Eh, Kalau tidak ada pertanyaan, eh, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.